البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya atau yang berikutnya mengenai permasalahan yang ke-83. Qala al-Imam al-Mujaddid al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimatullah alaih, al-mas'alatu tsalisatu wa tsamanun, permasalahan yang ke-83. Ittikhadul quburi a'yadan, mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat hari raya. Nah, atau menjadikan hari raya dikunjungi tiap tahun sekali atau dua kali atau yang semisalnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah. Naam, dalam syarahnya itu al-a'yadu jam'u 'idin. A'yad itu bentuk jamak daripada mufrad 'id. Jadi a'yad itu jamak, mufradnya 'idun. Wa huwa ma yatakarraru wa ya'ud. Artinya adalah sesuatu yang terulang-ulang dan diulangi, atau sesuatu yang terulang-ulang dan kembali. Wa huwa yanqasimu ila qismain, yang mana barakallahu fikum, 'id tersebut terbagi menjadi dua. 'idin zamaniyyan, 'id sesuatu yang terulang-ulang atau sesuatu yang diulangi. Yang sifatnya zamani, dalam artian berkaitan dengan waktu, ka'idil Ramadan wa 'idul Adha, seperti 'id Idul Fitri. Barakallahu fikum, 'idnya Ramadan dan juga 'idul Adha. Itu kan ada waktu tersendiri. 'Id Ramadan pada 1 Syawal itu. 'Idul Adha pada barakallahu fikum 10 Dzulhijjah itu. Barakallahu fikum. Al-qismu tsani, pembagian yang kedua, 'idin makaniyyin, yaitu barakallahu fikum, sesuatu yang diulang-ulang atau terulang-ulang namun bentuknya ada tempat. Tempat dijadikan apa? Tempat tersebut dijadikan hari raya. Dalam artian setiap setahun pada kumpul di situ misalkan, di tempat tersebut misalkan. Seperti itu. Jadi Id terbagi menjadi dua. Id terbagi menjadi dua. Id yang sifatnya zamani, itu berkaitan masalah waktu, yang sesuatu yang diulang-ulang dalam setahun dua kali misalkan. Dua kali itu maksudnya yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Itu berkaitan masalah waktunya. Yang kedua adalah Id yang sifatnya tempat. Tempatnya itu diperingati, atau tempat tersebut orang-orang berkumpul di situ setahun sekali misalnya, setiap tahun sekali misalkan. Itu. Kita lihat sini. Idun makaniyyan wa huwal makanu alladhi yujtama'u fihi 'ala madaris sanah aw 'ala madaril usbu' aw 'ala madaris syahr. Yaitu tempat yang dilakukan perkumpulan di situ, pertemuan di situ. Barakallahu fikum, setiap kali putaran tahun, atau setiap kali setahun sekali, atau sepekan sekali, atau sebulan sekali. Yustama'u fihi lil-ibadah, mereka berkumpul di situ untuk ibadah. Padahal apa? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu qabri 'idan. Jangan kalian sekali-kali menjadikan kuburanku itu 'id, yaitu tempat yang dijadikan perkumpulan di situ. Yakni makanan lil istima' haulah, yaitu tempat untuk berkumpul di sekelilingnya. Wal 'uqufi haulah, dan tempat untuk apa? Untuk barakallahu fikum beriktikaf, berdiam diri di sekelilingnya tersebut. Wa taraddudi alaihi, dan tempat yang saling dikunjungi. Jangan menjadikan seperti itu. Wa sallu alayya haitsu kuntum fa inna salatakum tablughuni, dan berdoalah kalian untukku dimanapun kalian berada. Sallu di sini bukan salat yang diawali dengan takbiratul ihram, di akhirin salam, bukan ya. Namun salat di sini yang diinginkan secara bahasa, karena salat secara bahasa adalah doa. As-salatu lughatan doa. Salat secara bahasa maknanya doa. Berarti sallu alayya maksudnya berdoalah kalian untukku, agar aku mendapatkan sanjungan pujian dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk penduduk langit. Dimanapun kalian berada, sesungguhnya doa kalian akan sampai kepadaku, walaupun tidak di kuburan, walaupun kita berdoanya tidak di kuburan. Falaysa lis-salati 'ala ar-rasul 'inda qabrihi khasiyatun. Kata beliau, maka tidaklah doa itu harus atau doa untuk Rasulullah itu harus di kuburannya. Secara khusus itu enggak harus. Falaysa lis-salati 'ala ar-rasul 'inda qabrihi khasiyatun. Maka bukanlah kekhususan, bukanlah suatu kekhususan berdoa untuk Rasulullah itu di kuburannya. Bal salli alaih, bahkan berdoalah
untuknya fi ayyi makanin fil masyriq atau fil maghrib, di tempat yang mana saja, berdoalah untuk Rasulullah di tempat yang mana saja, mau di masyriq, barakallahu fikum di arah timur, atau fil maghrib atau arah barat, fi ayyi makanin salli 'ala Rasul wa yablughuhu dzalik, di tempat mana saja, berdoalah untuk Rasulullah, nah niscaya akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takrari ziyaratihi wal julus 'indah, dan juga mengulang-ulangi ziarah, sering berkunjung, ziarah di kuburan tersebut atau ke kuburan tersebut dan duduk di sisinya, minat tikhadihi 'idan, ini termasuk bentuk menjadikan barakallahu fikum tempat tersebut sebagai hari raya atau tempat barakallahu fikum untuk merayakan ritual tersebut. Wa huwa ya'ulu ila syirki, yang seperti ini nanti akan dikhawatirkan menghantarkan kepada kesyirikan. Fa ahlul jahiliyah yattakhiduna quburas salihin a'yadan, maka orang-orang jahiliyah mereka menjadikan kuburan orang-orang saleh a'yadan, tempat-tempat berkumpul. Nah, Allah musta'an. Yastami'una haulaha wa yaqufuna 'indaha, mereka berkumpul di sekelilingnya dan mereka pun berdiam diri dan i'tikaf di sisinya. Kama huwal ana hasilun 'inda qabril badawi wa ghairihi, sebagaimana yang sekarang terjadi yang ada di sisi kuburannya Al-Badawi. Al-Badawi salah satu tokoh sufi yang diagungkan, dan yang selainnya. Ya'tihi az-zuwaru min kulli makan, datang kepada kuburan tersebut, kuburan Al-Badawi, para zuwar itu para tamu dari seluruh tempat. Wa yajlisuna, mereka duduk di situ, wa yansubuna al-khiyam, dan mereka bahkan membikin kemah-kemah, wa yadbahuna ad-dabaih, dan mereka menyembelih sembelihan-sembelihan, wa yuqimuna al-ayyam, dan juga mereka mendirikan atau merayakan ritual-ritual beberapa hari di situ, inda qabril badawi aw ghairih, di sisi kuburan Badawi atau yang selainnya. Wa hadza min dinil jahiliyah, ini termasuk bentuk atau agama orang-orang jahiliyah. Wa idza kana qabru Rasul sallallahu alaihi wasallam manhiyan 'anil istima' haulahu wa taraddudi fihi, fa kaifa bi qabri ghairihi? Dan apabila kuburan Rasulullah saja dilarang untuk berkumpul, barakallahu fikum, sering menziarahi atau sering mengunjunginya di situ, itu ada dilarang, sering datang ke situ dilarang, bagaimana dengan kuburan yang lainnya? Li'anna hadza wasilatun min masail syirki. Karena perbuatan seperti ini merupakan wasilah, perantara yang bisa menghantarkan atau perantara barakallahu fikum daripada perantara-perantara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Oleh karena itu kita dilarang sengaja ziarah atau pergi safar jauh, barakallahu fikum, menziarahi tempatnya, kecuali apa? Di 3 tempat saja. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid, tidak diperbolehkan melakukan perjalanan jauh atau safar dalam rangka tempatnya yang ziarahi kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram wa Masjid Al-Aqsa wa Masjidil Aqsa wa Masjid hadza. Di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi, barakallahu fikum. Selain itu dalam rangka ziarah tempatnya dilarang. Adapun kita ziarah saudara kita, ziarah bapak kita, ziarah ibu kita misalkan yang tinggal di jauh sana, itu ziarah bukan tempatnya. Bukan semata-mata kita menziarahi tempatnya, tapi menziarahi orangnya. Adapun ziarah orangnya itu nas, ada dalilnya dari hadis Abu Hurairah dan juga yang selainnya. Di antaranya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim. Barakallahu fikum, suatu ketika barakallahu fikum anna rajulan zara akhannahu fi qaryatin ukhra. Bahwasanya ada seorang yang dia menziarahi saudaranya di kampung yang lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah Taala mengutus seorang malaikat agar mendatangi orang tersebut. Falamma ata alaih, kemudian ketika datang kepada orang tersebut, faqal, malaikat tersebut mengatakan, "Aina turid? Mau kemana kamu?" "Uridu akhan li fi hadil qaryah." Aku ingin menjumpai saudaraku di kampung ini. Kemudian malaikat tadi, utusan Allah Taala tadi, menanyai, "Fahal alaihi min fahal laka alaihi barakallahu fikum, hal alaihi syai' tarubbuha alaihi aw fahal fahal alaika syai'in tarubbuha alaihi?" Apakah ada barakallahu fikum sesuatu yang kau harus berbalas budi kepadanya? Barakallahu fikum. Kemudian dia mengatakan, la ghairu anni ahbabtuhu fillah. Tidak. Barakallahu fikum, hanya saja kami atau aku mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengziarah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, fa inni rasulullah ilaik. Bi anna Allah qad ahabbak. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diarahkan kepadamu, dan juga mengkabarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu kama ahbabtahu fi, sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi ketika malaikat itu datang melihat orang tadi, ditanya, "Fahal min ni'matin tarubbuha alaih?" Naam, apakah kamu punya balas budi, kenikmatan yang kamu harus membalasnya? Kata orang tersebut, "La."
ghairu anni ahbabtuhu fillah. Enggak ada balas budi wala syai'. Cuman barakallahu fikum aku menziarah itu karena cintaku karena Allah Subhanahu wa taala. Karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, seperti itu. Akhirnya malaikat tadi mengatakan fa inni rasulun ilaik, fa inni rasulullah ilaik. Naam, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Naam. Bahwasanya Allah taala telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi kita ziarah saudara kita dan semisalnya itu bukan semata-mata tempatnya, namun yang kita ziarahi adalah orangnya, itu ada dalilnya. Ataupun kalau ziarah tempatnya barakallahu fikum tidak disyariatkan kecuali di 3 tempat tadi itu barakallahu fikum. Naam. Alhamdulillah. Naam, barakallahu fikum. Berikutnya, naam, walamma sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu nadhara an yanhara ibilan bibuwana. Alhamdulillah. Naam, dan tatkala ada seorang lelaki dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia bernadar ingin menyembelih 6 unta di sebuah tempat namanya Buana, ismun maudhi', yaitu tempat nama sebuah tempat. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, "Hal kana fiha wathanun min awsanil jahiliyah yu'bad?" Apakah di situ ada berhala daripada berhala-berhala jahiliyah yang disembah di tempat tersebut? Qalu la, tidak ada. Qala, naam, kemudian setelah itu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Setelah itu barakallahu fikum wa hafizakumullah, Rasulullah tanya lagi, "Hal kana fiha 'idun min a'yadihim ay istima'un?" Apakah di situ ada barakallahu fikum hari raya daripada hari raya mereka? Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam, kemudian orang tersebut pun menjawab apa? Mengatakan, "La, tidak ada." Qala hal kana fiha 'idun min a'yadihim ay istima'un yastami'una fi? Apakah di situ di tempat tersebut ada semacam Id, ya, dalam artian diulang-ulang berkunjung di situ, tempat berkumpul di situ, orang-orang berkumpul di situ? Qaulna, enggak ada. Qala aufi binadrik, tunaikanlah nadarmu. Fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah. Karena sesungguhnya tidak ada penunaian, tidak ada boleh ditunaikan untuk nadar di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan juga tidak boleh ditunaikan, tidak boleh menunaikan nadar pada perkara yang bukan atau yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Naam. Ya, dalam artian perkara yang tidak dimampu oleh ibnu Adam. Nah, jadi kalau nadar maksiat tidak boleh ditunaikan, namun cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nadar perkara yang taat namun dia perkara itu memberatkan bagi dirinya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah taala semampunya. Naam. Karena hukum nadar sendiri hukumnya apa? Barakallahu fi makruh. Kalau mengikat nadar dan semisalnya hukumnya makruh, karena apalagi nadar yang bimuqabil. Nadar dengan diiringi dengan imbalan, dan misalnya kalau seandainya aku sembuh, aku akan menyembelih ini. Ada muqabil. Dalam artian kalau syaratnya kalau sembuh, kalau enggak sembuh, kalau aku nanti bisa haji, aku akan menyembelih sapi, aku bagikan tetangga misalkan. Itu ada apa? Ada muqabil, ada balasannya kalau seandainya bisa haji misalkan. Nah, seperti itu hukumnya adalah makruh karena Rasulullah mengatakan, dikarenakan yang namanya nadar itu la istakhraju bihi, barakallahu fikum, minal bakhil, la istakhraju illa minal bakhil. Barakallahu fikum, tidaklah keluar darinya barakallahu fikum atau la istakhraju bihi barakallahu fikum minal bakhil. Maksudnya apa? Maksudnya tidaklah keluar kecuali dari orang yang pelit. Barakallahu fikum, seperti itu. Asyahid-syahidnya qauluhu hal kana fiha 'idun min a'yadihim, apakah di situ ada barakallahu fikum hari raya daripada hari raya mereka, dalam artian dijadikan tempat perkumpulan di situ. Fadalla ay 'idun makaniyun fadalla ala annahu la yajuzu ittikhadhu makanin mukhassasin lil ibadah, maka ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan menjadikan tempat dikhususkan untuk ibadah illa ma khassasahu Allah wa rasuluh, kecuali tempat yang Allah dan Rasulnya dikhususkan, kecuali tempat yang Allah dan Rasulnya mengkhususkannya. Adapun barakallahu fikum tempat yang dikhususkan per individu, Allah dan Rasulnya tidak mengkhususkan, maka tidak diperbolehkan. Adapun tempat-tempat yang Allah Taala khususkan, Rasulnya khususkan, maka boleh kal masajid, seperti masjid-masjid wa masyairil hajj wal umrah, seperti syiar-syiar haji dan umrah, seperti Safa dan Marwah dan semisalnya. Wa ma'adaha, dan juga yang selainnya, fal ardu kulluha sawa, maka bumi semua itu sama. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan suci. Dalam artian barakallahu fikum hafizakumullah, tidak boleh mengkhususkan tempat-tempat tertentu sebagai atau tempat untuk ibadah, melainkan apa? Kecuali kalau seandainya tempat tersebut adalah Allah dan Rasulnya mengkhususkannya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.